Halo semuanya, perkenalkan ini adalah Bani, asistenku yang akan membantu untuk menjelaskan materi berikutnya. Yap, dan karena aku masih anak-anak, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dan mari kita mulai. Apakah kalian tahu siapa, kapan, dan di mana saja 5S dapat diterapkan? Untuk sekarang, aku akan memberikan 2 contoh dan contoh yang pertama adalah penjual daging. Aku juga akan sekaligus menjelaskan mengenai langkah-langkah 5S. Mari kita simak langkah yang mudah ini. Ini adalah penampakan toko daging yang tidak menerapkan 5S. Semua daging ditumpuk di dalam pendingin sehingga terlihat kurang menarik. Pembeli juga mengambil daging sendiri sehingga cenderung mengambil daging yang masih baru dan menyisakan daging yang sudah lama. Sehingga daging yang tak kunjung dibeli terlihat kurang menarik dan tidak segar. Hal ini dikarenakan daging tidak keluar secara berurutan. Padahal, dengan model yang sama namun dengan perlakuan yang sedikit berbeda, toko dapat dikembangkan menggunakan 5S. Nah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan keseharian Teru, seorang penjual daging berusia 44 tahun yang menerapkan 5S. Berikut adalah langkah-langkah Teru dalam menerapkan 5S di toko dagingnya. Di pagi hari, saat baru sampai di toko, Teru menerapkan seso atau resik. Resik dapat dilakukan dengan membuat jadwal piket karyawan, menentukan prosedur kebersihan yang akan diterapkan, dan menyediakan alat kebersihan serta ruang untuk penyimpanannya. Mari kita lihat praktek nyata resik yang dilakukan Teru. Sebelum membuka toko, Teru membersihkan etalase, lantai toko, dan alat-alat lain. Nah, mudah kan menerapkan resik? Sekarang aku akan memberitahu langkah penerapan seri atau ringkas. Ringkas dilakukan dengan menyortir barang-barang dan membuang barang yang sudah tidak dibutuhkan. Kemudian, meletakkan barang sesuai jenis kategorinya dan meletakkan barang sesuai frekuensinya digunakan. Semakin sering barang digunakan, maka letakkanlah barang di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau. Berikut adalah contoh Teru menerapkan ringkas. Mari kita lihat. Teru menerapkan ringkas dengan membuang barang-barang yang sudah disortir dan tidak terpakai. Wah, mudah ya! Selanjutnya adalah langkah penerapan setong atau rapi yang dapat dilakukan dengan mengatur rak penyimpanan dan lemari serta menyusunnya di tempat yang diinginkan. Kamu juga bisa menggunakan label warna dan membuat peta penyimpanan untuk memudahkan pencarian barang untuk menghindari lupa di kemudian hari. Aku jadi penasaran bagaimana ya cara Teru menerapkan rapi di tokonya. Mari kita simak. Teru menerapkan rapi saat menyiapkan tokonya, yaitu dengan cara menata daging sesuai dengan kategorinya di etalase toko. Walaupun daging hanya bertahan 4-5 hari, berkat penerapan 5S yang baik, daging yang Teru jual tidak pernah terbuang karena rusak. Dan sekarang Teru dapat membuka toko dengan tepat waktu. Hebat! Persoalan daging rusak di toko daging sebelumnya dapat dipecahkan dengan 5S yang Teru terapkan. Berikutnya, aku akan menjelaskan langkah menerapkan seiketsu atau rawat. Rawat dapat dilakukan dengan membuat standar kerja untuk mempertahankan kerapihan dan kebersihan dibarengi dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap 3R sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Apakah ketiga R ini sudah diterapkan dengan benar atau masih perlu pengembangan? Yang terakhir, menggunakan visual management seperti menggunakan warna merah untuk menandai ketidaknormalan. Kira-kira apa yang akan Teru lakukan dengan 5R rawat ini ya? Yuk kita lihat. Teru menerapkan rawat saat akan menutup toko dengan memastikan barang-barang masih dalam kondisi yang baik untuk digunakan di hari-hari berikutnya. Teru juga memindahkan daging yang belum terjual ke kulkas sehingga daging tidak rusak di esok hari dan terawat kualitasnya. Wah, ternyata 5S dapat menghindari pemborosan akibat peralatan dan dagingnya rusak, serta menjaga mutu. Ternyata
Ternyata merawat alat-alat dan barang dagangan dapat menghasilkan hasil yang luar biasa dari segi biaya dan mutu. Dan yang terakhir, aku akan menjelaskan langkah-langkah penerapan 5S Sitsuke atau rajin, yaitu dengan membangun kesadaran dengan mengkampanyekan 5S kepada karyawan, membuat prosedur tentang bagaimana dan kapan 5S akan dilaksanakan, dan merumuskan pedoman evaluasi 5S. Terakhir, dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang konsisten menerapkan 5S. Sekarang, mari kita lihat Teru menerapkan 5S yang terakhir ini. Teru menerapkan rajin dengan mendorong karyawannya untuk melakukan 5S dan konsisten menerapkan 5S lainnya setiap hari sebelum dan sesudah menutup toko. Keren ya, kerajinannya harus kita tiru nih. Selain penerapan 5S di toko daging, contoh yang kedua adalah penerapan 5S pada perusahaan yang melayani pindah rumah. Yuk kita lihat penjelasan dan langkah selengkapnya melalui video ringan berikut. Kali ini video akan dijelaskan oleh Sherlina. Berapa waktu yang dibutuhkan saat pindah rumah sampai barang benar-benar rapi pada tempatnya? 5 hari? Seminggu? Atau bahkan 2 minggu? Di Jepang, pindah rumah hanya membutuhkan waktu 3 hari dengan menerapkan 5S. Yuk simak langkah apa saja yang dilakukan. Pertama-tama, koordinator akan datang ke rumah klien dan melakukan 5R yang pertama, yaitu ringkas, dengan menyortir barang apa saja yang akan dipindahkan dan barang apa saja yang akan ditinggalkan. Kemudian, pada hari berikutnya, pihak perusahaan akan datang untuk mengemas barang yang akan dipindahkan. Dalam proses pengemasan, petugas menggunakan 5R rawat dengan memasang pelindung di lantai dan tembok agar tidak lecet saat barang-barang dipindahkan. Setelah barang-barang dimasukkan ke dalam box, petugas melakukan 5R rapi dengan menuliskan nama barang, di ruangan mana barang ini akan diletakkan, serta membeli label warna merah untuk barang yang butuh perhatian khusus, kuning untuk barang yang harus segera sampai di tempat tujuan, dan label putih untuk barang biasa. Petugas juga menyediakan box khusus untuk piring dan perlengkapan makan lainnya, juga box untuk sepatu agar proses pengemasan menjadi rapi dan aman saat dipindahkan. Agenda pada hari kedua adalah memindahkan barang-barang dari apartemen lama ke apartemen yang baru. Sebelum membawa barang-barang ke apartemen yang baru, petugas melakukan 5R resik, yaitu dengan membersihkan barang-barang yang akan dibawa dengan tujuan agar mereka tidak membawa kotoran atau debu ke apartemen yang baru. Dan ini adalah bagian paling mengagumkan. Mari kita lihat. Wow! Tulisan di kabinet ini masih lengkap dan tidak pudar sama sekali. Tentunya semua berkat penerapan 5R yang baik. Pada hari ketiga, petugas membongkar semua box barang dan membantu klien merapikan barangnya di tempat tujuan. Petugas meletakkan barang sesuai dengan frekuensi barang tersebut digunakan. Semakin sering barang digunakan, maka barang akan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan pandangan mata. Dan yang terakhir, untuk memperpanjang umur kerapihan rumah, maka dibutuhkan kedisiplinan dari pemilik rumah itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan 5R rajin. Nah, demikian proses pindahan rumah di Jepang yang menggunakan konsep 5R. Sangat menarik dan terorganisir kan? Mulai sekarang, mari terapkan 5R untuk mendapatkan jutaan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wah, ternyata jika 5S dilakukan dengan langkah yang benar, hasilnya sangat luar biasa ya. Dapat berdampak baik untuk revenue, biaya, waktu, dan pastinya mutu. Nah, kali ini aku menemukan kutipan kata tentang 5S yang sangat menarik. Yang akan membacakannya adalah Sherlina. Check it out! Perusahaan yang tidak berhasil mengimplementasikan 5S tidak bisa berharap dapat mengintegrasikan just-in-time management, re-engineering, atau perubahan skala besar lainnya. Berkembangnya tempat kerja yang baik dimulai dengan 5S dan hancurnya tempat kerja yang baru dimulai dengan 5S. Nah, semoga kutipan kata ini dapat membuka pikiran kalian ya.